Yo, what's up Time Out Gang? Kok bisa sih Duke choke 2 tahun berturut-turut guys? Gila sih, tragis banget apa yang terjadi kepada mereka hari ini. Karena tadi mereka tuh udah unggul 15 poin at halftime. Malahan, di babak pertama itu mereka sempat unggul 19 poin, yaitu 44-25. Dan tim dengan seed number 1 yang sudah unggul at least 15 poin at halftime, sebelum hari ini rekornya adalah 134 dan 0 guys, alias tidak pernah kalah. Tapi sejarah itu berubah dalam hitungan detik saja hari ini setelah Yukon Huskies berhasil mengalahkan Duke dengan skor 73-72 lewat ending yang sangat dramatis sekali. Jadi kejadian itu di 10 detik terakhir saat Duke sedang mau inbound bola. Tadi ini gue nggak tahu kenapa mereka pengen advance the ball lewatin mid-court. Kayak buru-buru gitu loh. Karena menurut gue, nggak tahu sih menurut kalian gimana, tapi menurut gue kalau mereka bisa amanin aja bolanya, lalu di dribble-dribble, muter-muter, yang penting jangan turnovers, itu Yukon harus foul mereka nggak sih? Pasti akan di-foul kan, dan itu udah bisa bungkus lah gamenya hari ini untuk Duke, dan itu benar-benar tiket Final Four sudah di depan mata. Tapi sirna begitu saja setelah Caden Boozer passingnya malah kena steal dari Silas Demary Jr. Dan bolanya dipassing ke Braylon Mullins yang dengan tenang sink the 3-point shot from 35 feet guys. Gila, dramatis banget sih. Tadi endingnya bisa kayak gitu. Dan iya, nyesek banget pastinya jadi fansnya Duke ataupun juga jadi Caden Boozer tadi ini, karena ya pas press conference itu bisa lihat si mata dia udah bengkak banget, dan dia juga bilang I am hurting right now. Dia bilang dia cost the season untuk Duke. Sebenarnya menurut gue pelatihnya juga cost the season, si Jon Scheyer sih, karena tadi kalau lu lihat dari angle yang berbeda juga ada di Instagram videonya bahwa si coach Jon Scheyer yang menyuruh pemainnya untuk bolanya dioper ke depan gitu loh. Jadi sebenarnya Caden tuh hanya mengikuti instruksi aja. But iya, gue gak tahu sih, udah 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu kalah sama University of Houston juga udah unggul cukup nyaman harusnya, apalagi sana ada Cooper Flag, ada Con Knuppel, tapi mereka juga tetap kalah. I don't know if this is gonna be the ending untuk Jon Scheyer or not, tapi menurut gue sih kayaknya harus ganti pelatih sih si Duke ini ya. Tapi man, kita harus kasih kredit juga kepada Braylon Mullins, karena gokil man, dia pede banget sih. Karena sebelum tembakan itu he had a tough night. 0 dari 4. 0 for 4 3 pointnya. Ya gue rasa emang dia udah pas aja dapat momennya. Cause March Madness is all about living in the moment, right? Bener-bener lah. Wah, ini bener-bener madness-nya dapat banget sih bulan ini sih. Madness-nya luar biasa sih selama tournament NCAA ini. And I think dia punya clutch gene saya si Mullins sih. That's why he made the shot. And ini sekalian juga balas dendam 36 tahun yang lalu kayaknya kalau halah. Saat Christian Laettner juga di Elite 8, dia juga hit the game-winning shot untuk Duke, mengalahkan Yukon untuk bawa Duke ke Final Four. Tapi edan game-nya sih, asli. Ini juga kayak gara-gara si abang-abang Florida Final Boss loh, yang badannya gede banget tuh. Gila, dia juga pakai jersey-nya Duke hari ini, dan kita tahu lah jinx-nya dia. Selama dia pakai jersey, semua tim college kayak kalah semua sih selama turnamen ini sih. Jinx-nya dia kayak lebih parah daripada timeout jinx ataupun juga jinx-nya Drake sih menurut gue. Jadi gue nggak tahu nih ntar Final Four dia pakai jersey-nya siapa sih. Gue penasaran juga sih. Sekarang ini dia boleh dibilang jadi social media celebrity lah ya. Tapi hari ini top scorernya adalah Tyrese Reed Jr. yang mencetak 26 poin, 9 rebound dan juga 4 block shot. Tapi yang nge-steal bola sih si Demary Jr. ini tadi, yang menurut gue merubah momentumnya juga dengan 3-poinnya dia. Tapi di babak 2 memang si Duke ini turnover banyak sih. Yukon bisa 16 points off at turnover, dan that was one of the keys too menurut gue sih yang membuat momentumnya berubah ke Yukon. Padahal dari Yukon awal-awal tuh 1 dari 18 3 poinnya, tapi setelah itu mereka masukin 4 dari 5 attempt 3 poinnya, termasuk the game winning shot. Gila ya, Dan Hurley sih sakti sih. Pelatihnya Yukon ini gila sih. Nggak ada obat sama sekali, karena ini adalah his third Final Four selama dia 4 tahun nih kayaknya ya, ada di Yukon. That's just a crazy stat. Menurut gue susah banget untuk bisa bawa sebuah college team itu ke Final Four, dan dia bisa ngelakuin itu 3
dari 4 tahun terakhir ini sih. Itu menurut gue amazing banget sih. Sedangkan dari Duke tadi ada Cameron Boozer yang nyetak 27 poin, 8 rebounds dan juga 4 assist. Cam obviously ini adalah cuma 1 tahun aja di Duke. Abis ini dia akan jadi ataupun akan ikut NBA draft. Gue yakin dia top 5 harusnya. One of the best college players this year. Tapi yang aneh tadi adalah ataupun yang gokil, mukanya dia bengkak ya. Abis itu di kompresnya pakai soda guys. Pakai kaleng soda anjir tadi ketangkep kamera karena agak unik ya. Masa sekelas Duke kayaknya nggak punya ice bag sih? Masa nggak ada ice bag anjir? Kacau banget sih. Itu menurut gue sih. And the Final Four udah set. Gue jujur nggak ngikutin game yang lain. Tapi obviously Duke ini akan ketemu dengan Illinois. Anaknya Peja Stojakovic. And ada juga Kylan Boswell. Gila ya cepet banget ya. Dulu gue inget tuh gue waktu COVID ya kayaknya. Sempet ngeliput Jared McCain sama Kylan Boswell main di high school sih. Waktu itu gue yang bahas sih buat time flies tau. Kalian kalau mau cari-cari ada deh highlightsnya di channel gue sih. Ya dulu gue juga sempet DM-an tuh sama Kylan Boswell. Sekarang dia udah masuk di Final Four sih. Keren juga ya. Lalu ada Michigan juga yang akan ketemu dengan Arizona. Arizona juga udah lama banget nggak lolos ke Final Four. Terakhir mereka lolos tuh zamannya Richard Jefferson kayaknya sama Gilbert Arenas. So it's been a while. Dan cuma Illinois juga yang berhasil masuk ke Final Four ini bukan seed number 1. Mereka seed number 3. Gue kalau lu tanya jagoan siapa, jujur gue pengen Arizona menang. Karena gue pengen Bryce James jadi national champion. You know, he needs to get one for the James gang. But enggak, tapi gue ngerasa underdog aja, underdog juga ya, mungkin underdog sih harusnya ya. But Braden Burns and Koa Pete asik aja sih nontonnya sih menurut gue sih. So that's my pick lah untuk memenangkan. Karena siapa yang unggulan nomor 1-nya? Sekarang ini pasti UConn lah ya. Setelah itu mungkin Michigan kali, karena Michigan main bantai habis Tennessee sih. Itu ya lumayan gila sih. Tennessee diratain sama Michigan. But yeah, that's my pick though. Gue memilihnya Arizona untuk bisa memenangkan NCAA tahun ini. Kita lihat ya, apakah kita akan nge-jinx atau tidak. Semoga si Final Boss nggak pakai jersey Arizona sih. Hari ini NBA ada yang menarik ya, kayak semuanya hari ini B aja ya. Mungkin tadi gue sebenarnya jujur berharap Golden State Warriors bisa menang setelah a very impressive first half di mana Braden Podziemski sama Kristaps Porzingis on fire banget, dan energinya, average-nya dari untuk Golden State Warriors di babak pertama luar biasa banget menurut gue. Sempat unggul 13 poin tapi ujung-ujungnya dibantai juga sama Denver Nuggets 116-93. Nuggets pelan-pelan udah balik lagi nih ke ritmenya mereka. Kalau halau ini kemenangan ke-9 mereka di 11 game terakhir, and they are on 6 game winning streak right now. Babak keduanya sih tadi yang kacau banget untuk Warriors, di mana mereka di outscore 70-40 sama Denver Nuggets. Tadi menurut gue momen key-nya adalah ya nggak oper bola aja sih si Warriors. Tadi lo bisa lihat juga kan waktu yang Braden Podziemski itu nggak ngoper bolanya ke Kristaps Porzingis. Itu bahaya banget. Itu bisa ngilangin momentum, bisa hilangin kepercayaan, dan juga tumben banget si Steve Kerr marahin anak kesayangannya. Jarang-jarang tuh dia marahin anak kesayangannya. Padahal menurut gue si Kristaps Porzingis sama Podziemski mainnya bagus sih hari ini sih, masing-masing 23 points. But gue sangat encouraged banget sih dengan melihat permainannya Kristaps Porzingis sih. Menurut gue, I think bisa nyetel nih kayak pintarnya Warriors. Tapi emang sayangnya Steph Curry belum main ya. Ini merupakan game ke-25 secara beruntun Steph Curry absen karena ada cedera kaki. Gue belum tahu sampai kapan Steph akan main, dan kita nggak tahu apakah di play-in dia bisa main atau tidak, karena hari ini Warriors sudah punch the ticket ya untuk play-in tournament. Dan Warriors rekornya itu adalah 16 dari 25. Ataupun ngomongin gimana, 16 kali menang, 9 kali kalah di 25 game. Steph Curry ini absen. So kalau nggak ada Steph Curry sih, boleh dibilang no chance ya. No chance Warriors bisa lolos ke babak playoff. Apalagi juga Melton, gue nggak tahu nih 2 game terakhir Melton melempem banget men. 0 points. Gue nggak tahu apakah dia kecapean karena load-nya sekarang jadi banyak. Tapi ya agak kaget aja sih Melton bisa 0 points sih di 2 game ini. Lalu tadi di kuarter kedua ada momen yang sangat lucu sekali. Ada sedikit a fight broke out tadi. Ya fight-fightan kecil ya antara Gary Payton, Zeke Nnaji. Lalu juga tadi Draymond, nggak tahu gue lupa ikutan apa enggak. Tapi yang pasti yang paling kita ingat adalah si Gary Payton ngambil headbandnya Zeke Nnaji. Anjir, iseng banget dan juga random banget sih. Kayak pengen expose hairline-nya Zeke Nnaji aja sih tadi ini. Tapi there's just a very funny exchange sih tadi pas di kuarter kedua itu. Tapi hari ini
sayangnya triple-double streaknya Nikola Jokic harus patah setelah Jokic hanya mencetak 25 poin, 15 rebounds, dan 8 assist. Jamal Murray tadi juga mencetak 20 poin, tapi hari ini bench dan juga role players Nuggets yang memainkan peran yang oke banget, di mana Tim Hardaway di babak kedua on fire, dia mencetak 13 dari 16 poinnya di babak kedua. Ada Bruce Brown yang mencetak 15 points. Belum lagi juga ada Peyton Watson, menurut gue juga memberikan impact cukup oke. Bench Nuggets tadi outscore bench Warriors 45-22. That was ugly. That was really ugly menurut gue. Sekarang ini Warriors gue nggak tahu sih, gue berharap Steph bisa main lah. Semoga Steph bisa main lagi guys ya, sebentar lagi ya, karena gue sebenarnya pengen lihat Steph have a deep playoff run sih tahun ini, cuma kayaknya agak berat ya, apalagi Jimmy Butler juga nggak akan main. Yang agak berat juga untuk bisa masuk langsung ke babak playoff adalah Charlotte Hornets, walaupun masih ada chance, tapi sejak jadi thumbnail di timeout, rekornya mereka 0-2 guys. Tolong bantu di track ya guys, rekornya Hornets sejak masuk ke ataupun juga jadi thumbnail di timeout ya. Hari ini Con sama LaMelo kembali hancur lebur nembaknya. Con Knipple 1 dari 6 3 poinnya, sedangkan LaMelo Ball 3 dari 12 3 poinnya. Jadi total mereka berdua 4 dari 18 guys. Berat untuk bisa ngalahin Boston Celtics. Ya jelas mereka hari ini kalah cukup jauh dari Boston Celtics dengan skor 114-99. Tadi ada momen satu yang Joe Mazzulla pinter banget sih. Dia lihat bahwa si Charlotte Hornets itu masih pakai small lineup, lalu dia masukin si Neemias Queta, dan dia langsung back to back basket, langsung momentumnya Charlotte Hornets hilang sih. Dan juga itu menurut gue adalah sequence dimana Boston Celtics memenangkan game hari ini. Queta keren banget sih menurut gue mainnya sih, 17 poin dan 8 rebounds, tapi emang ketutup dengan Jason Tatum dan juga Peyton Pritchard yang hari ini on fire banget, man. Jason Tatum, best game of the season menurut gue. Season high, 32 points, 8 assists, and 0 turnovers. Sangat efficient sekali mainnya. Dan dia juga menjadi pemain Celtics yang paling muda dalam sejarah franchise mereka untuk bisa mencapai 14,000 points. Dengan Peyton Pritchard, oh my god, 28 points, 6 rebounds, 6 assists, man. Dua pemain itu sih hari ini yang gendong sih, karena Jalen Brown hari ini absen guys, karena dia cedera ada left tendonitis di Achilles-nya. Tapi walaupun dia absen, dia langsung nge-tweet guys. Langsung nge-post tadi abis Celtics menang, dia post menang 50 games in gap year. Cayalah gap year, gaya banget si Jalen Brown ini. Tapi Celtics juga udah resmi sekarang ini masih ke babak playoff, and saat ada Tatum, rekornya mereka 8-2. So they are looking good as well. Semoga lekas hilang ya jinx timeoutnya ya Charlotte Hornets ya. Semoga. Yang belum hilang adalah tapi Shea ini dari permukaan ataupun juga dari conversation MVP, karena Shea hari ini step up at the right time, walaupun Knicks-nya juga geblek banget rotasinya, tapi Shea tadi sempat mencetak 7 poin tanpa balas ya tadi di menit-menit akhir, dan OKC pun hari ini bisa menang 100 dari New York Knicks, di mana tadi memang New York Knicks itu menurut gue kalahnya di kuarter keempat aja di 4 menit akhir. Gue nggak ngerti kenapa tadi si Cat lagi bagus, lagi 7 straight points, terus tiba-tiba di sub out sama si Mike Brown, dan pas di sub out dia cuma 30 detikan, masuk lagi ritmenya udah hilang sih, ritmenya si Cat udah hilang, dan akhirnya Cat juga cuma megang bola sekali lagi sih kalau nggak salah sih. I don't know why si Mike Brown ini nggak bisa pakai si Cat ini dengan usage rate yang lebih tinggi sih. Bolanya harus dioper ke dia sih. Apalagi tadi kalau nggak salah sempat dijaga Michael Russo. So, that was a really bad coaching from Mike Brown menurut gue. And it cost them the game sih. Hari ini selain memang benchnya Knicks masih sayur sih. Dan juga nggak ada pemain yang lebih dari 20 poin. Kecuali Jalen Brunson yang 32 poin dan 5 assist. Cat tadi cuma 15 poin tapi dapat 18 rebounds. Tadi di kuarter keempat, obviously sempat beda 2 poin tadi itu, tapi langsung kena 10 all run. Tiba-tiba Shea panas 7 straight points, lalu juga ada Chat tadi nge-point and plus free throw dari Shea, and that was the game. Hari ini gue nggak tahu nih performanya Shea hari ini 30 points, apakah itu sudah menaikkan stoknya dia sebagai MVP hari ini? I don't know, you let me know guys di comment section di bawah.
J-Dub hari ini juga menyumbang 22 poin, Chat juga 16 poin dan 9 rebounds. Obviously momen yang paling lucu hari ini adalah antara mantan teammate di Lakers dulu, Josh Hart dan juga Alex Caruso. Anjay, disemprot pakai botol air anjay. Si Alex Caruso asli itu iseng banget sih. But kita seneng banget sih untuk melihat kayak interaction seperti ini ya antara pemain. Maksudnya ya nggak usah serius-serius tanding basket mulu gitu, kadang-kadang juga picah-picahan dikit boleh lah. And yeah, it was a good moment sih untuk bisa tadi diabadikan di social media. Dan yang lucu juga adalah Orlando Magic guys kena 31-0 run dari Toronto Raptors guys. Gila, nggak masuk akal sih. Kalau gue nggak salah tadi di sequence itu Magic melakukan 12 turnovers guys. Gila sih. Raptors hari ini menang 139-87 alias menang 52 poin dari Orlando Magic. Ini merupakan the biggest loss dalam sejarahnya franchise Orlando Magic. And ini sebenarnya a game yang must win game kan untuk dua tim. Tapi lu bisa mainnya sekacau itu, main effortnya bisa sekacau itu, fokusnya nggak ada gitu loh. Apakah saatnya Magic untuk ganti pelatih? I believe so. I think Magic harus mikirin sih mau ganti pelatih atau enggak sih, karena nggak tahu nih, he might lose the locker room after this game. Ini kacau banget sih menurut gue sih, karena udah mau masuk ke babak play-in dan juga babak play-off. So, they better get their shit together sih menurut gue ya. Tapi Scottie Barnes hari ini 23 points, career high 15 assists dan juga 3 steals. RJ Barrett yang jadi top scorer dengan 24 poin untuk Toronto Raptors. Raptors sekarang ini udah balik lagi jadi seed number 5 di Eastern Conference dan most likely akan ketemu dengan Cleveland Cavaliers. But you know what's the worst thing about this game? Idola gue guys. Idola gue. Paolo Banchero guys. Di outscore sama Grady Dick guys. Gila, Paolo cuma 9 poin, Grady Dick 11 poin guys. Sedih, stres. Jualain kartunya. Anjay, langsung kita jualnya kartu ruginya Paolo kali ya. Anjir, laku berapa anjir abis di outscore sama Grady Dick. Anjay, hancur lah pokoknya. Udahlah, bubar. Itu aja guys time outnya hari ini. Thank you so much guys for always supporting. Jangan lupa guys untuk support this channel dengan daftar menjadi member. Gue jarang nih masih ngeliat komen-komen yang ada bolanya di sebelahnya nih. Cuma ada beberapa doang. So make sure guys, if you love time out, if you enjoy time out and you want to support the channel, support me as well. Jangan lupa untuk scan the QR code yang muncul beberapa kali di video kali ini. So yeah, once again terima kasih banyak guys sudah menonton time out hari ini. And yeah, I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.